Amos pasal 4 ayat 6 sampai dengan ke-10. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sapar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur sekali karena pesan Tuhan di tengah krisis ekonomi ini banyak hal yang terjadi. Seperti dalam kitab ayat Amos 4 ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana di balik semua itu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hambamu dan urapi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang percaya kita sama-sama berkata amin. Berkemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini sangatlah tidak menyenangkan, saudara, karena temanya adalah di mana pesan Tuhan di tengah krisis ekonomi. Bagaimana keadaan kita sekarang ini? Apakah kita benar-benar sudah melakukan perintah Tuhan? Ataukah kita mengetahui bahwa dengan segala cara kita akan berusaha, mungkin kaki kejar kepala, kepala kejar kaki, untuk mencari sesuatu, yaitu masa depan kita. Tapi kita harus sadar, saudara, di dalam kitab Amos ini menerangkan tentang bagaimana keadaan dunia dan keadaan alam semesta, bahkan keadaan manusia ini, saudara, ada banyak perubahan, ya, ada banyak hal. Tapi satu perkara yang harus kita ingat, bahwa kuasa ilahi itu menyertai perjalanan kita di saat kita benar-benar minta supaya Tuhan menjamin hidup kita sampai pada Maranatha datang. Saudara, mari kita akan perhatikan ayat ini, saudara, terutama yang ayat pertama dulu. Sekalipun aku ini memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini tubuh, di mana fisik kita ini lagi diganggu dengan banyak masalah keuangan, terutama, saudara. Bagaimana keuangan kita itu sudah menurun sangat tipis, dan dengan posisi yang seperti ini maka keadaan kondisi makin kacau, saudara. Kenapa? Karena dalam posisi yang seperti ini banyak hal yang terjadi.
di dalam hidup kita. Yang biasanya kita begini, sekarang kita harus begini. Yang biasanya kita lakukan, sekarang harus kita tidak lakukan. Jadi perubahan-perubahan itu karena bukan pandemi ya, karena krisis atau posisi ekonomi kita. Jadi kita sadari bahwa semuanya itu harus mengikat pinggang, dalam arti kita harus berhati-hati mengeluarkan uang, ya saudara. Kenapa? Karena dengan keuangan itu kita tahu bahwa Tuhan pasti menjaga dan melindunginya. Tuhan sampai dikatakan di sini, kamu kekurangan roti dan kamu akan tahu bahwa dengan posisi kekurangan jatah hidup kita ini yang tadinya sekian, ini menurun, Tuhan bilang, tapi kamu tuh tetap tidak mau berbalik kepada aku. Jadi intinya adalah, kalau kita lihat ayat Amos ini adalah orang-orang yang betul-betul di dalam menghadapi masalah, adakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, maka apapun yang terjadi, saudara, peperangan ini pasti terjadi, ya. Kondisi ini pasti terjadi karena dalam hal ini memang kita sudah ditentukan bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami krismon yang kepanjangan, di mana kondisi keuangan seluruh dunia ini akan bergejolak. Nah, satu rahasia yang harus kita ingat bahwa kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Nah, untuk percaya pada Tuhan, bagaimana fisik kita? Wong kita ini kekurangan, kita ini tidak cukup, kita ini tidak bisa menjalani. Ada satu kesaksian, saudara, saya masih ingat. Orang itu kemarin ketemu saya di satu kota. Ibu ingat enggak sama saya? Dari sekian lama, sekian jauh, saya juga sudah mulai lupa. Siapa yang menyuruh puasa? Saya bilang, ya rasanya semua hamba Tuhan juga kalau dalam peperangan harus puasa. Saya bilang gitu. Enggak, saya tahu itu, tapi ibu yang menyuruh saya pada waktu itu pertama kali saya puasa. Terus ada satu puasa yang besar mengalir di dalam hidup saya pada saat saya puasa. Lalu dia ingat kisah saya, Bu. Saya yang nggak ngeliat wajahnya juga nggak kenal, apalagi ingat kisahnya tambah nggak kenal 2 kali dalam hati saya. Mungkin ibu terlalu banyak orang, dia bilang gitu. Dan saya tahu makin tua tapi makin fresh kok, dia bilang gitu. Saya juga bilang dalam hati saya, aku gak butuh pujian, yang butuh adalah aku nang cepat keluar dan jangan lama-lama di sini karena saya ini dikejar-kejar waktu kalau saya di luar kota. Karena saya terlambat 1 jam aja atau setengah jam, saya akan puasa terus, saudara. Jadi kondisi saya ini agak tidak fit. Saya berangkat itu sudah agak tidak fit ya, mungkin kecapiin ya, saudara ya. Jadi saya bilang bahwa apa yang harus saya lakukan gitu. Saya langsung potong apa yang saya lakukan. Tunggu sebentar, dia bilang gitu. Lama sekali sampai 10 menit, akhirnya saya sendak kerasan kayak enggak ada orang ini cukup cepat lari gitu. Sorry ya, saya maaf ya, saya ini masih ada tugas gitu. Jadi kalau andaikan Anda ketemu di bandara ya, itu satu kemurahan. Yuk kita berdoa aja, saya bilang gitu. Kita ini disatukan untuk berdoa. Tunggu sebentar aja. Ternyata dia mengenal anaknya, suaminya gitu ya, saudara. Ya akhirnya datang juga. Waktu saya doa, yuk kita doa aja. Maksud saya nanti doa pulang gitu. Saya melanjutkan perjalanan. Saya doa amin, ternyata suami dan anaknya ada di situ. Anaknya cuma 1. Ibu masih kenal sama dia. Waduh, aku tambah enggak ngerti. Maksud saya gini loh, saya benar-benar enggak kenal gitu. Jadi apa yang saya lakukan gitu, maksud saya gitu. Ayo, kamu konseling dan konseling, jadi gak usah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bertele-tele. Tapi Tuhan dulu selalu menegur saya aja. Kalau kamu diputar kayak gini, saudara, sama seperti aku katakan bahwa sekalipun aku tuh telah memberi kepadamu gigi, ya, yang tidak disentuh makanan, itu berarti kan gigi yang tidak, saudara bisa bayangkan gigi yang tidak disentuh makanan itu seperti apa? Jadi kita tidak ikut apa-apa, Tuhan itu ikut andil di depan gitu. Jadi sama seperti pada saat saya ketemu dengan orang ini, saya tidak ikut apa-apa, tapi orang ini ikut andil di depan. Jadi saya harusnya, saya bersyukur bahwa saya ketemu dengan dia dan saya ingin mendengarkan kesaksiannya. Saya tidak nganggur, kalau saya ada waktu, ya, kalau saya ada nganggur gitu, maksud saya tunggu
nanti ini pesawatnya jam sekian, saya tunggu lah, itu baru bisa. Lah ini nih baru datang langsung saya lepas gitu. Jadi dari ini ke ini itu harus jamnya tepat gitu. Itu yang saya bilang gitu. Tapi nggak bisa ngomong saya, karena dia selalu gap. Maksudnya dia selalu bilang kamu ingat, akhirnya gini. Sorry, maaf ya, saya minta maaf, minta sorry bolak-balik. Saya ulang-ulang, saya bilang, saya ini maaf ya, waktu saya itu tergesa-gesa, sebentar aja. Sebentar itu saya lihat tuh hampir setengah jam. Tapi saya tidak bisa marah. Dan saya bilang, ya sudahlah, saya harus tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu ngasih PR saya ini bukan seperti ini aja, tapi ada hal-hal yang harus kita yakini. Kak, saya harus mengucapkan syukur karena otoritas yang Tuhan berikan pada saya adalah kuat, bahwa saya datang ke kota A ini untuk menyelesaikan keluarga itu. Jadi saya tidak boleh menggerutu, tidak boleh ngomel, karena saya tahu ini ada hubungan dengan Tuhan. Karena dari awal saya sudah serah kepada Tuhan. Itu doa, saya harus percaya. Hanya saya duduk diam menunggu. Hanya dia cerita ini itu, tapi saya tetap lupa loh saudara. Tetap lupa, dan ya amen, ya amen, saya amen. Kelihatannya ibu sudah lupa sama sekali, ya lupa. Dulu tuh saya punya hutang banyak, dia bilang gitu. Saya itu mau bunuh diri, ibu ingat enggak? Saya telepon ibu pukul 2. Ya banyak ibu pukul 2 itu dalam hati saya, tapi saya iya aja. Terus ibu bilang bahwa saya harus memuji-muji Tuhan. Saya terus bilang saya tidak bisa nyanyi ibu, yang saya bisa nyanyinya mati aja aku, mati aja aku. Baru ingat saya, iya ada satu orang yang gitu sudah. Jadi waktu jam 2 disuruh doa nyanyi, tapi dia malah nyanyinya mati aja aku mati aja aku. Saya baru ingat itu, tapi saya masih lupa di mana gitu. Terus saya iya aku sedikit ingat. Nah saat itu ibu bilang toh, kalau kamu mati nyangkut ya apa? Kalau kamu mati sesuai dengan panggilan Tuhan, dipanggil namanya ya Pianco gitu. Suami saya, waktunya tiba diangkat. Tapi kalau di sini tidak ada, kamu minta mati, iblis ambil alih, kamu nyangkut. Ibu ingat enggak itu? Nah itu memang sering saya utarakan toh. Terus saya bilang, iya saya ingat sedikit, ingat. Terus setelah itu suami saya juga datang dong, ada ibu waktu itu malam itu di waktu ibadah, dan dia bilang bahwa saya kalau istri saya mati saya tak ikut mati aja, saya tak minum racun tikus. Ditunjukin saya. Terus saya bilang, kamu datang ke sini untuk hidup sia-sia. Kamu datang ke sini diundang oleh Tuhan, bertemu dengan hambanya, bukan untuk hidup sia-sia. Percaya bahwa Tuhan itu punya otoritas dalam hidupmu. Tapi kamu pikiranmu putus asa ngelihat ngelihat istrinya mau mati, terus kamu mau ikut mati, gak keliru dah. Saya bilang gitu. Kamu harus kuat karena kamu kepala imam. Kamu tidak bisa hidup dengan bilang ya udah kalau istriku kayak gitu aku tak gitu, tidak bisa juga. Kenapa? Karena keyakinan yang kamu punyai di saat kamu ada tekanan hidup seperti ini, itu yang harus berkembang. Keyakinan itu apa? Kamu percaya kan bahwa Tuhan itu berkuasa? Iya saya percaya. Loh, tapi kenapa kamu membawa racun tikus? Saya bilang gitu. Tuhan itu mengasihi kita, tapi waktunya Tuhan bukan waktu kita. Kita ini tidak bisa ngatur Tuhan, tetapi pada saat kita bicara dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan otoritas pada kita ketika kita percaya. Lalu dia tanya, percaya seperti apa Bu yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Kamu harus memahami hidupmu. Loh, aku sudah paham Bu bahwa hidupku ini kekurangan terus. Istriku pekerja. Aku ini memang orang laki goblok, ngutuk-ngutuk. Nah, itu kata-katamu itu kamu berarti tidak percaya sama Tuhan. Aku tuh dulu orangnya pemberani, sekarang aku jadi mengkeret katanya. Kenapa? Karena istriku sudah lebih tinggi daripada aku. Nah itu sudah. Jadi orang yang percaya, saudara, sebetulnya tidak peduli dengan kondisi dan keadaan. Jadi orang yang percaya itu harus tatak menghadapi masalah ini. Jangan kita kalah dengan kondisi yang kamu alami sekarang ini. Jangan kamu merasa bahwa kalau kita memahami arti hidup,
berarti Tuhan sudah menjaga, yes baik-baik semua. Belum tentu. Justru pada saat kita percaya itu saudara, Tuhan itu meyakinkan imanmu untuk mengubah hidupmu berhasil dan berguna. Terus dia diam. Tapi gimana Bu? Aku tidak bisa. Karena rohmu tidak peka. Kalau rohmu peka maka hidupmu akan makmur. Tapi corone apa Bu? Aku ini sudah gini Bu ya, jujur ya. Saya ini sudah masuk ke pabrik, kemana-kemana cari pekerjaan. Tapi dia tolak karena umur. Jadi saya ini merasa bahwa saya percaya Tuhan pasti menjaga saya, tapi saya merasa bahwa Tuhan tidak membimbing aku. Loh, gak mungkin. Tuhan itu lebih tahu keperluanmu. Kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, berarti kamu selesaikan masalahmu ini. Atau siapa Bu ya apa? Karena kondisi sekarang ini sudah ketekan semua hidup saya. Saya ini sudah harusnya masuk ke suatu tempat dan saya tidak bisa keluar kemana-mana. Saya ini sudah berusaha untuk ngemis-ngemis supaya saya tidak masuk. Dia bilang gitu. Saya bilang, segala sesuatu kamu harus percaya. Kamu orang yang percaya itu saudara, hidup itu harus mempraktekkan keilahiannya bersama dengan Tuhan. Percaya diri. Tapi susah sekali untuk menjaga iman, saudara. Kenapa? Karena dengan percaya kenyataan iman tidak jalan. Jadi ya itu aja nabraknya, itu aja nobruknya itu, keperluan keuangan nobruknya itu, hutang nobruknya itu, pengen mati nobruknya. Jadi hal-hal yang seperti itu saudara membuat kita kacau. Hanya suatu hari dia bilang gini, bener, akhirnya dia pulang, jadi pelepasan pulang, dia ngebel saya yang laki, bener Ibu, suatu ketika saya itu pagi jam 3, saya dibangun. Saya bangun sendiri. Tadinya saya tidak tahu kalau itu dari Tuhan. Saya bangun sendiri. Dan saya bingung, bengong. Mulut saya pahit. Saya lihat belum waktunya puasa. Hanya saya godok air mendidih, saya bikin kopi. Hanya saya duduk dengan melamun, saya mikir kopi secangkir ini, ya, semoga membuat kelegaan buat saya. Saya percaya. Nah, itu berarti kamu sudah mempraktekkan hidupmu. Berarti dengan kondisi kamu kacau itu, dengan secangkir kopi itu kamu minum, saya yakin bahwa dengan minum kopi ini, saya akan damai, tentram. Bukan berarti masalahnya selesai, tapi saya akan tentram. Yang penting adalah tentram, damai. Karena apa? Karena hidup yang selalu gelisah, saudara. Karena kehidupan selalu tertekan dengan keuangan. Apalagi perkara yang tidak baik mengenai orang lain, ya, perkara-perkara tidak baik mengenai sesuatu hal, itu kan tekanan ya. Kalau enggak, kita tidak pas. Makanya dia bilang, ya udah dengan secangkir kopi ini saya percaya hati saya lebih tenang. Pada saat itu diminum sampai habis, saudara. Tidak ada jawaban. Malamnya, saudara, dia tidur, bangun tiba-tiba. Jam 12, setengah 1, dia mulai mikir. Dia lihat rumahnya sekeliling, dia atas, bawah, apakah rumah ini harus diberikan pada orang, ya. Dan aku selesaikan. Jadi pikiran kacau. Dia sudah dihantui ketakutan dan kegelisahan. Selama saudara punya pikiran itu dan tidak percaya, itu akan terjadi. Jadi itu adalah iman. Percaya itu adalah yang maju adalah iman. Jadi saya percaya. Jadi ketika dia bilang, aku kok kayak dihantui seperti itu ya Bu. Tapi begitu saya ingat, saya harus percaya. Saya cuma bilang gini, ya sudah. Tuhan tahu tetes keringatku. Aku kerja pagi siang malam. Tuhan pasti perhitungkan semua itu. Dia bilang gitu. Saya percaya dengan iman. Tuhan pasti membuka dengan harapan yang baru. Sudah, tenang dia. Nanti mau berangkat kerja gitu lagi, duduk lagi. Tapi tidak ada secangkir kopi karena ini puasa. Dia mulai mikir, gak cukup ini. Nah, bagaimana kamu percaya? Kalau percayamu itu hanya
sebatas kamu minum kopi, sebatas kamu lihat rumah ini diberikan pada orang, sebatas kamu menginginkan semuanya itu tidak tergapai gitu, saudara. Itu bukan percaya, kamu ragu-ragu. Jadi orang yang percaya itu harus dengan iman dan mempraktekkan hidupmu, harus percaya. Sampai orang ini, saudara, saking pegeli, saya kan selalu, kalau telepon saya harus bilang, saya selalu gini, Tuhan selalu bilang, tanamkan percaya. Saya bilang, harus percaya. Iya, saya percaya. Waktu doa, percaya. Tapi begitu ada masalah datang, mulai kendor lagi, tidak akan bisa berhasil itu. Saking pegeli, dia pergi ke toko, bawa kertas Manila. Tahu kertas Manila? Tahu ya, kertas karton dulu. Dikuwetoki ya, istrinya bingung. Iki suamiku mulai gini. Kenapa kok tiba-tiba dia ngetok-ngetoki? Suami, yang ngeheng itu aku katanya. Aku tuh sudah mau bunuh diri, kok kamu jadi lebih parah gitu. Dia diam aja, tok itu. Diketoki ya, Mas, sebesar 30 cm ya kan, bersegini ya, 30 cm. Ya, lebarnya segini. Terus pakai spidol ditulis percaya. Taruh di kulkas. Di dapur, percaya. Taruh di dapur. Ruang mau mandi, toilet, percaya. Dan semua rumah ditulis percaya. Terus istrinya bingung. Papa, aku tuh bingung sama kamu. Kenapa toh? Kok kamu nulis percaya? Ya baca naik. Dia bilang gitu. Saya baca kamu doa. Benar saudara, 3 bulan genap. Kata percaya itu sudah tertanam dalam hatinya. Tidak ada pikiran apa. Jadi waktu mau apa-apa, ada di meja makan tulis percaya. Jadi dia mau mikir apa? Percaya. Percaya saja. Tuhan pasti buka jalan. Nanti mau masuk tempatnya mau benakno sepatu, di situ juga ada percaya, pasti Tuhan buka jalan. Jadi dengan kata-kata percaya sepanjang hari dia lakukan itu, 3 bulan selesai semua. Lalu dia bilang, itu berkat ibu menuliskan percaya. Loh, saya tidak suruh nulis percaya. Saya hanya setiap kali doa, Tuhan suruh bilang percaya, percaya, percaya. Tapi karena mungkin pikiran suami saya sudah kacau, melihat saya seperti itu, Bu, ya dia tulisi. Jadi saya ya gitu, Bu, saya mau lakukan ini pisau, ini silet, percaya bahwa Tuhan itu penjaga hidup manusia. Tidak jadi. Nanti dia mau pergi ke mana, gudang, ya di situ ambil tali, percaya, mau bunuh diri, percaya, di situ tulisi percaya. Jadi ada sesuatu yang membangunkan dia dan menyemangati, percaya bahwa hidupmu adalah milik Tuhan. Tidak jadi itu. Tuhan itu akan menyambung, percaya tok tulisannya, tapi Tuhan menyambung. Itu suatu kesaksian yang luar biasa. Saya menangis. Jujur setelah mendengar kesaksian itu saya menangis. Dan saya tahu bahwa Tuhan baik. Makanya saya tadi kan tidak terima, waduh saya tergesa-gesa. Tapi justru dengan kesaksian itu saya lebih semangat, saudara. Walaupun tubuh saya lelah, ngeleor, saudara. Percaya, saya percaya. Tuhan bimbing saya sampai di tempat dengan selamat, saya percaya. Dari situ, saudara, kesaksian dia peluk saya erat-erat dan suaminya semangat, ibu, dia tepuk saya keras sekali, walaupun suwaket, saudara. Dulu mana bisa nepuk, saudara. Nguasin diingkluk terus tidak berani, tunduk terus tidak berani ngeliatin saya. Sekarang dia menantang, percaya, Bu, semangat, Bu, semangat, wopok begini. Tuhan tahu saya lemah tubuh saya. Tuhan datangkan orang ini untuk saya semangat. Hingga akhirnya saya senyum wajah gembira dan saya berjalan dengan iman. Bebaskah setelah itu? Tidak. Masuk pesawat. Masuk pesawat, saya sudah terasa koper saya itu punya tentengan 2, 1 koper 1 tentengan tangan. Itu untuk tangan, untuk saya. Kalau saya lemah, saya tidak jatuh, saya harus pegangan, itu tongkat saya. Nah, saya di dalam itu ada make up, ada lain-lainnya kertas-kertas yang hendak saya buang. Jadi kalau ditindih sama
barangnya enggak baik, kan enggak boleh, pikir saya gitu. Dari saya memang sengaja taruh di sebelah sini, pojok sini dekat kepala saya. Tahu saudara, orang datang huyung-huyung 2 orang, tidak sopan, sudah nobrok sana nobrok sini, langsung dilemparkan gitu aja barangnya dia. Tak lihat, waduh ini pakaian, iya lek pakaian bersih, lek pakaian kotor. Dan di situ ada tanahnya saudara. Saya kepikiran, aduh Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan ini. Tolong Tuhan, tanah ini tanah yang harus dikuduskan. Waduh, duncalo gitu aja sudah, dilempar gitu aja. Wah, saya ketakutan, Tuhan, tolongi saya, Tuhan, tolongi saya. Tolongi saya. Terus akhirnya nih, karena manusianya yang kuat, langsung saya bilang, maaf ya, jangan dilempar di situ, karena itu ada agar-agarnya. Saya bilang gitu. Dia mikir agar-agar gak mau lah ditindih gitu, mikirnya dia. Tetep aja tuh ngomong sama temen ya, udah gemuk tapi kuarpe dewek. Dah wes Tuhan nggak tahu, wes saya percaya, tak serano, saya harus sukacita, terima kasih Tuhan. Nggak lama lagi itu sudah ya, akhirnya sama pramugarinya ditaruh sebelah sana. Nggak lama lagi ada orang perempuan, oh cantik ya, permisi Bu, saya di sebelah nomor sebelah Ibu, saya bagian B. Oh ya, masuk. Dia Mbak, tas sentengan juga dilemparkan di situ. Duh bu, jangan naruh di situ. Itu apa? Oh itu make up. Dalam hati saya, masa make up ya? Ya udahlah, saya berserah sama Tuhan. Tuhan bentengi, saya percaya. Udah, lega saya diem. Pramugari datang lagi, ini lain lagi pramugari. Pokoknya hari itu, saudara, tas itu bermasalah. Maunya ditindih dengan barang-barang yang tidak baik. Padahal itu surat. Tahu gitu tak taruh dengan tas senteng saya. Tapi saya udah kecapiin saudara. Kan itu berat, besar suratnya. Jadi banyak. Jadi saya taruh di situ supaya saya aman. Nah, enggak gitu. Ya tadi banyak masalah. Bertubi-tubi. Pramugarinya, penumpangnya, apa. Akhirnya gini. Sudahlah, saya percaya Tuhan, Engkau yang bertindak, bukan diri saya. Oh ditutup jebret, aman dah. Enggak lama lagi datang lagi laki-laki agak pendek itu pakai pakaian putih, kayaknya memang orang yang intelek, maksudnya ya dia punya kuasa atau apa enggak tahu, pokoknya dia ngomong sama pramugarinya, tolong aku pakai tempat tempat saya biasa dipuepetin dengan punya nih bapak itu tadi. Loh Bu, tolong saya bilang gitu, jangan taruh situ ya Mbak, ini biar kesini pas kepala saya bilang gitu, kan nanti kalau ada air keluar. Loh Bu, ini memangnya ada apa? Ini ada cairan, begitu aja. Tapi tetap aja sudah berusaha. Hanya gini, sudahlah Tuhan, saya percaya, tak serano sudah. Ini bukan hak saya, sudah tak serano, maunya apa? Ada tanah, maksud saya mau ada tanah. Kan tanah itu kan didoakan Tuhan. Tak lama kemudian orangnya ini tadi loh, sudah taruh situ saja. Enggak usah dah, taruh aja di depan, oke. Padahal saya diem, yang tadi kan ngayal-ngayalan. Akhirnya ditutup jebret, ditutup pintunya, barulah ada pramugarinya sedang ngomongkan kalau nanti begini pakai pelindung apa sih. Saya lega, Tuhan Kau baik. Jadi gini, orang yang percaya itu saudara harus bergumul. Amin. Jadi sekarang ini saudara hanya punya pesan Tuhan di tengah-tengah krisis atau kritis ekonomi ini, saudara harus ingat percaya. Amin. Jadi saudara kemanapun, saudara jangan bingung, percaya. Karena Tuhan membawa segala sesuatunya menuju kebenaran. Amin. Kita harus tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu ya dan amin. Karena kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita, saudara. Kemudian kita lihat lagi di roh ya, saudara. Kita perhatikan di sini, roh, saudara. Nomor 8. Penduduk, sebentar ya. Penduduk 23. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas, tapi kamu tidak berbalik kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan. Artinya adalah air itu menandakan tentang kehidupan. Roh, itu tadi kan tubuh ya. Rohmu itu harus hidup. Kamu percaya, kata-kata percaya dari tubuhmu percaya, tapi rohmu juga harus mengangkat. Rohmu harus hidup, karena di sini katakan untuk minum air itu terhuyung-huyung ke satu kota. Berarti ini satu pergumulan yang kuat, di mana dia kehabisan air, dia harus pergi ke kota. Ini perjalanan sama dengan roh. Roh ini penurut, saking nurute banyak masalah yang dialami oleh tubuh dan jiwa hingga akhirnya dia tidak tahan. Makanya kalau tidak tahan harus kembali kepada Tuhan, berserah, percaya. Nah sekarang contohnya apa Bu? Kalau roh percaya itu seperti apa? Saudara, orang yang percaya itu tidak hanya dari mulut tok atau dari perbuatan. Tapi kita harus sadar bahwa roh yang tidak kelihatan itu harus selalu menghadap kepada Tuhan. Selalu berseru kepada Tuhan. Contohnya kayak apa? Ini sesuatu yang kita tidak duga, tiba-tiba terjadi. Ini contoh aja, tiba-tiba terjadi. Karena saya ini kan ngalami saudara ya. Karena kalau saya ngalami lebih baik saya yang cerita daripada untuk orang lain kan bergosip ya. Saya ini tidak pernah pergi ke kota A. Ya. Saya tidak pernah sama sekali. Akhirnya saudara saya itu ngebel saya, wis enggak menuju ke sana, enggak tahu nono, tungguin saya. Saya bilang, ini kemalaman, enggak nututin. Akhirnya si suaminya juga bilang, ya sudah, gitu kamu nge-grab atau taksi, pasti enggak ada masalah. Tapi begitu sampai di tengah-tengah, ini berdua sudah bingung sendiri, karena tempat kota itu luas sekali. Tempat lokasinya, jadi takutnya dikeblusuk atau apa, karena posisinya kan sudah setengah maghrib, jadi ada rasa kekhawatiran. Tapi saya di dalam hati, dalam tempat di mana saya ada di tempat mobil itu, saya cuma bilang gini, Tuhan saya percaya bahwa saya ini hamba-Mu, kemana Kau utus saya siap. Nah akhirnya begitu saya sampai di tempat dengan putar sampai di tempat. Itu sudah, itu hanya mengambil tanah, sudah. Kita ambil tanah, kita doain, kita kembalikan separuh saya bawa. Sudah sampai ke sana, naik, maksud saya menuju ke kota A lagi, itu sudah tidak tahu jalan saya. Hingga akhirnya saya bilang gini, Pak, bisa nggak Bapak ini dikasih Google, dia nggak tahu, dikasih ini nggak, bingung, pokoknya nggak tahu jalan. Loh ini mau kemana Bu, kasihan ibu ini kemana? Kalau orang itu jahat, bisa loh saya kemana-mana. Tapi saya percaya, Tuhan, saya percaya Engkau berkuasa. Saya tidak kelihatan malaikat, tidak kelihatan apa-apa. Biasanya ada malaikat, kalau saya di pesawat, lagi goncang-goncang, malaikat kelihatan. Ini tidak ada kelihatan malaikat. Yang ada dalam diri saya adalah percaya. Percaya. Jadi kata-kata itu membuat saya kuat, percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Pada saat saya percaya, akhirnya Bapak ini bilang gini, inisiatif dia berkata gini, Bu, coba dibel orangnya, saya tak bicara. Hanya dibel orang, marah-marah adik saya, marah-marah. Terus saya tutup, Pak, gimana Pak, saya juga tidak mengerti. Ya sudah, Ibu tenang dulu, ya, diserahkan sama Allah aja. Ya, itu kalau bukan dari malaikat, tidak mungkin saya tenang, saya berdoa, saya berserah. Memang ini jalurnya Tuhan, pasti ada. Dan di jalan itu saya tidak tahu arahnya. Ini Bapak juga tidak tahu arahnya, pokoknya menuju ke kota itu, tapi tidak tahu kemana. Oh itu luas, jalan aja terus sampai di perbatasan saudara. Dia juga tanya, ini kalau terus lagi ini ke tempat lain loh. Saya gini, ya sudah, kita doa aja, tak serahkan sama Tuhan. Dalam hati saya, tidak mungkin Bapak tak ajak doa loh. Tak serahkan, saya tak serahkan. Akhirnya masuk itu, tidak dikenal, tipun tidak dikenal. Ternyata orang yang mau ketemu saya, Bu, ini loh Bu, ini. Saya tidak tahu, kota ini tidak tahu. Ya opuh nih Tuhan. Sayangnya dia dengar Bapak itu, oh iya, aku pernah ke situ karena dulu masa kecil aku ke situ. Loh, itu kan suatu kuasa Tuhan, betul nggak? Kalau bukan kuasa Tuhan, oh saya sudah keringetan, sudah pucat, saya sudah bingung. Aduh ya apa nih ya? Ini kemana ya arahnya? Saya selalu ngeliatin di sepian, tak liatin dengan kuasa darah Yesus. Namanya perempuan kan ya ada rasa takut juga. Jadi selalu
Jadi orang percaya itu walaupun deg-degan saudara, walaupun kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kalau kita percaya, Tuhan pasti memberikan solusinya. Amin. Akhirnya sudah sampai, saya sampai bengong-bengong, bener nggak ini gitu. Akhirnya saya telepon, nggak dijawab. Ya udahlah, nanti gampang cari lainnya, supir lainnya gitu. Saya kasih uangnya, saya turun. Begitu turun jadi kasih orang yang hotel itu, mari masuk. Udah masuk saya bingung. Iki sing diung, besar di mana? Saya juga tidak ngerti. Saya percaya dan duduk di istirahat sudah tegang nih, tegang tinggi sudah 2 jam lebih tegang karena tidak tahu tempatnya. Udahlah saya duduk dulu sampai nanti gimana kelanjutannya. Baru duduk, Tuhan tuh bilang kamu capek, ya tahan dulu ya, jangan minum. Nggak usah. Tenggorokan saya udah habis, itu saya. Bisa dah Tuhan ini sampai. Ini sudah sampai kata Tuhan. Oh ya habis, terserah dah. Saya gitu, saya percaya. Orang udah datang saya. Ini ya, Bu Mei ya, iya. Ya salam nih, aku yang mau undang kamu ketemu akhirnya. Jadi orang yang percaya itu walaupun kita ini ada di suatu kota, ini kan Tuhan bilang terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum, tapi mereka tidak menjadi puas. Tidak puas tuh saya. Karena saya tidak tahu ini tempatnya benar apa tidak puas. Muka ya masih pusem, kesel udah 2 jam di mobil. Tapi kan saya percaya, hanya Tuhan buka loh. Intinya kayak gitu. Itu kesaksian yang saya alami, saudara. Ada satu kesaksian lain yang mungkin bukan sama dengan saya, tapi itu menjadi nyata. Itu adalah hidupmu. Kesaksian yang sesungguhnya adalah hidupmu yang harus menjadi saksi bagi istri, suami, anak, mantu, gitu saudara. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita, sehingga roh kita akan selalu memandang Tuhan di dalam segala perkara. Lalu yang ketiga saudara, kita akan baca ini. Aku telah melepas penyakit sapar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang. 10 ya saudara. Pada waktu kuda dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, ini lebih parah karena jiwa kita sudah sakit, ya. Pikiran kita sudah cepat, hati kita sudah luka, dan juga perasaan kita sudah kacau, ya. Ini menandakan bahwa penyakit sapar itu adalah penyakit yang berbau busuk. Jadi di pemandangan orang kita ini sudah tidak ada harganya. Di pemandangan orang kita ini tidak berhasil. Di pemandangan orang kita ini tidak mampu, ya. Padahal di sini katakan bahwa ketika kudamu dijarah itu adalah power, ya. Kuda itu seperti suatu power. Powermu tuh diambil, ya. Kamu tuh dihina, dicaci-caci, ya. Sampai berbau busuk kasarannya. Orang bilang oh begini, oh begitu. Itu gosip saudara. Tapi kita harus ingat, kita harus berbalik kepada Tuhan. Serahno jiwamu kepada Tuhan. Ketika saya sudah dapat semua dan 2 saudara saya ini, ya suami istri itu cerita sama yang bilang di hotel itu bilang, aku tuh kagum sama karya Tuhan. Dia bilang gitu, bukan kagum dengan saya. Kok beraninya dia berangkat, biasanya tidak berani. Dia mesti mundur. Ini kok berani. Saya bilang, karena Tuhan yang suruh. Karena ada kekuatan besar untuk ayo setuju menuju ke sana. Itu yang kuat. Bukan kemauan saya, tapi Tuhan yang memberikan penyertaan dalam hidup saya, sehingga saya menjadi berani untuk melakukannya dengan hati yang lapang. Itu yang saya tahu. Dan Tuhan katakan di sini, aku telah membunuh tarunamu dengan pedang. Itu berarti kita sudah tidak ada sesuatu yang membuat power di hadapannya. Saudara, karena loyo 2 jam sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah suara serak. Begitu saya makan, saya minum obat. Sudah selesai konseling, minum obat, tueler sudah. Ngantuk saya. Karena obat itu memang untuk istirahat ya mungkin ya. Saya dapat resep dari dokter.
Saya toweler, sudah dijak omong itu toweler. Akhirnya segini, Tuhan, jangan permalukan hambamu, jangan permalukan namamu. Saya gitu. Tapi Tuhan bilang, memang waktunya kamu istirahat. Ya udah Tuhan, tak serano. Hanya Tuhan jalan, berikan pengertian-pengertian. Jadi jiwa ini, saudara, kalau kita itu percaya, kita akan lebih mantap walaupun kita teler-teler. Tapi Tuhan tunjukkan, sehingga kita tahu. Dan akhirnya orang itu bilang gini, bilang sama saudara saya, Tuhan tuh hebat ya. Bukan saya yang dipuji. Yang ada di dalam diri saudaramu itu pasti Tuhan. Karena orang yang teler, yang orang sudah ngantuk, sudah teler gitu, nggak bisa jawab loh. Dan itu semua yang ditunjuk, no, benar semua. Aku bengong. Kata ada ular, memang benar ular masuk. Jadi semua dikatakan di gudang, di apa itu semua ditunjuk. Dan saya percaya itu bukan kekuatan saya. Paham saudara? Kenapa? Karena orang yang pintar, orang yang ngerti, pasti dia bilang, aku ya tahu, nanti panggil ini aja, panggil itu. Tapi ini dalam posisi saya sudah rotok teler, Tuhan tunjuk. Bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan kita. Paham? Paham saudara? Jadi maksudnya adalah ketika kita menjadi miliknya, saudara, biarlah kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Walaupun dengan kondisi apapun, saya juga batuk-batuk gini, saudara. Saya mau nerang tapi Tuhan itu menyelesaikan. Sampai Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik untuk saya, itu saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Begitu saya masuk, saudara, saya bilang gini, Tuhan, tugas saya sudah selesai. Tolong selesaikan, saya mau tidur, mau istirahat. Tuhan bilang, masih ada 2. Hah? Kayak gitu. Ya udah, bener, kring dong, ting dong. Ya, halo, Bu, ini rohnya tidak ada. Kok enggak sadar diri ya? Apa rohnya enggak ada? Ya doa. Waduh, ini pergi entah kemana, enggak tahu. Kayaknya di lorong-lorong. Bu, bisa enggak bantu saya? Aduh Bu, harus puasa Bu. Ya udah, divakumno ya Bu. Iya, pikir saya divakumno selesai toh. Vakum doa toh. Doa dari Yesus namanya vakum. Ditunjukin ada lorong yang besar ya. Terus di sini ada kayak lautnya. Di sini ini ada kayak tanah yang panjang. Terus di sini ini ada kayak taman. Terus ada kayak balon-balonnya, dibuka semua ya. Akhirnya orangnya bilang, ya benar, anak saya sering di situ. Terus gimana caranya? Puasa ya. Cerita, kenapa rohnya kok enggak ada? Saya terangkan. Sampai 1,5 jam, hilang lagi. Dah Tuhan, 1 ya Tuhan, sudah selesai. Masih 1. Ya udah, saya boleh mandi dulu, jangan. Ya udah, nunggu saya. Nunggu enggak lama, bener, ting. Terima. Ya, Ibu sakit ya? Iya, tenggorokannya. Dan maksud saya ibu sakit yang cepat selesai gitu ya. Nah, enggak, kita udah lama sudah. Dia bilang, saya ini loh bertahun-tahun cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa hidup keluarga saya hancur berantakan? Itu. Hanya kita doa, dibuka kronologinya. Oh, kamu tuh dulu kena kutuk karma. Ada orang tuamu masih? Enggak ada. Orang tuamu tinggi-tinggi, besar-besar? Ya. Tapi dia suka pemarah. Kalau marah, anaknya dikutuki kabeh. Jadi ayam, jadi apa gitu. Saya kata kutuk itu mengikat kita. Dari zaman dulu, saya. Terus dia bilang, kutuk itu apa? Waduh, saya terangno. Karma itu apa? Terangno satu-satu. 2 jam, saya. Terus bilang, ya sudah ya.
Sekarang ini marilah kita berdoa. Terus hilang suaranya, gak kayak gini, hilang. Ya sudah ya. Kayak orang bisik-bisik tuh. Apa Bu nggak dengar Bu, dipateni bunyi lagi. Gregetno selesai. Tapi maunya apa? Harus percaya kan? Bahwa ini jalur Tuhan. Ya sudah, jalani aja. Suka duka jalani. Dan bukan kita tambah ngedrop loh. Kalau saya ngedrop, saya selimutan aja tidur, enggak masa pusing. Betul enggak? Saya enggak lakukan. Saya berjuang. Begitu saya sudah selesai doa, amin, lego saya. Tapi suaranya hilang. Sampai mama saya bilang, kamu tuh sakit apa Tommy? Panas enggak kok suaranya hilang? Kalau saya mau cerita dari pagi ngomong terdoa-doa terus enggak boleh toh ngeluh. Ya mama tak peluk. Saya bilang mama saya Meme seneng udah deket sama mama, obat kangen saya. Lu itu, jadi kita jadi kayak capek tapi Tuhan hibur lewat orang tua saya. Capek tapi Tuhan hibur lewat adik saya. Itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Ternyata Tuhan itu mengajari percaya itu penuh dengan banyak gelombang. Amin. Jadi saudara harus siap. Siap? Amin. Kok separuh ya saudara, di belakang belum siap, amin. Waduh, yang sana belum main gitu, gak ketok budi maskeran dulu, Tuhan tahu. Siap, amin. 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 Ayo kita berjuang ya, kita sama-sama menuju Kanaan. Itulah firman Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita.